isinya. Saat ini kan tulisannya Oppo powered by Android. Oke, sahabat YouTube, kembali lagi kita akan mereview gadget, review unboxing dari Oppo F1s. Wow, ini HP selfie expert. Ini bisa kita lihat nih tulisannya. Jadi RAM-nya sendiri bisa kita lihat di sini, RAM 4 GB yang saya beli ini, dan eksternal internal ROM-nya atau internalnya 64 GB, dan sudah support tentunya 4G LTE. Jadi ini memang judulnya video review unboxing, tapi ini kan boxingnya ini kok sudah kebuka ya, karena kita tadi kan belinya di counter, jadi dibuka sama yang counter, terus dicek segala macam, terus ini juga apa namanya, kartunya sudah dimasukin, sudah didaftarin semua, jadi ini tinggal pakai. Cuman saya kembalikan lagi ke dalam kotak biar teman-teman di rumah tahu gimana isinya Oppo F1s Expert ini dalam kotak. Oke, langsung saja kita buka. Ini persis sama dengan waktu pertama kali beli tadi ya. Jadi dia sistem kobokan seperti ini, colokan plastiknya. Nah, di belakang sini kita lihat kotak belakang dulu. Kotak belakang ya, sini kayaknya ada tulisan. Nah, kotak belakang di sini kita lihat. Jadi kameranya 16 megapiksel, front facing kamera, flash touch access. Berarti ini maksudnya cepat. Jadi fingerprintnya cepat. Dan RAM 4 GB, ROM 64 GB. Sleek metal body, sleek bukan slack ya. Slack itu kita berarti nggak temenan, itu slack. Nah, kalau ini sleek metal body. Sleek metal body ini jadi bodinya metal ya, seperti HP zaman sekarang lah. Kalau nggak metal itu nggak asik. Kita lihat spesifikasinya 5,5 inci, di sini ada ditulis. Panjang kali lebarnya ada, bisa dilihat sendiri ya. Nah, baterainya beratnya 160 gram, sama baterai handphone, berat handphone sama baterai 160 gram. Nah, di sini kita lihat telepon seluler, tipenya warna gold ya, saya beli warna gold atau emas. Jadi email ada segala macam dari listriknya, bla 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 bla, diproduksi dan bla 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 bla, dan segalanya bisa dibaca sendiri ya. Jaringannya tentu GSM, CDMA juga bisa, ini support ini. Jadi GSM dan CDMA bisa. LTE band-nya ada, pemeriksanya ada, tanggalnya 2017. Nih, jadi tanggal pembuatannya, tanggal adanya ya. Jadi termasuk terbilang baru ini handphone ini. Di tanggal 31, dan saya belinya sekarang, tanggal sekarang. Oke. Kita buka handphonenya. Ini kotaknya begini, tinggal diangkat aja begini, set, di bawahnya. Sah, ini dia HP-nya. Oppo. Kita lihat Oppo. Wow, set, mantap ini. Tipis ya, tipis enak ya. Oke, tipis. Kita skip dulu ya. Kita lihat apa lagi isinya. Nah, di sini ada harganya ya. Harga mana harga? Bentar ya, harganya. Nih harganya bisa dilihat, Rp3.900.000. Jadi harganya Rp3.900.000. Saya membelinya harga gitu. Dan saya dapat bonus 2 kartu XL dengan paket internet 16 GB. Lumayan 2 kartu, tapi 2 kartu buat apa ya? Oh ya, ini kan kartunya dual SIM, jadi langsung dikasih 2 kartu 16 GB. Oke, apalagi? Oh, di sini ada bukunya. Buku manual. Mungkin kita buka, ada ininya juga. Ejectornya. Set.
di sini. Nah, ini ejectornya di sini ya. Nah, segini aja, simpel. Sini ada quick guide, buku panduan cepat, dan di sini informasi penting tentang garansi. Nih buku garansinya. Nah, garansi. Lanjut, isi selanjutnya tentunya ada ini headset yang biasa, yang murahan ini kayaknya ya, nggak lebih bagus dari handphone sebelah, tapi lumayan lah daripada nggak ada. Dan biasa charger ya, charger biasa. Ini juga kayak gini, kotak besar, tapi nggak tahu ada tulisan fast charging nggak. Tulisannya nggak ada, tapi katanya sih fast charging, tapi nggak tahu itu nanti, karena kita unboxing jadi nggak mereview terlalu detail ke spesifikasinya ya. Nah, ini terakhir handphonenya tentunya yang sudah tunggu-tunggu. Dan nggak sabar lagi ya, langsung saja. Wow, wih, bling 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 bling. Ini sampingnya, ini samping, bisa dilihat agak kabur ya. Nah, oke, set, saya fokuskan. Nah, ini sampingnya, metal. Ini atasnya, samping sini ada set ejector sama power on off nya. Ini tadi volume, dan di bawah ini ada speaker, USB portnya seperti biasa, USB nya pada umumnya. Nah, begini, dan jacknya ada juga. Dan di belakangnya sendiri ini kita lihat kameranya kecil di atas, sama flashnya ada. Dan di sini ada tulisan Oppo, biasa, nggak norak. Kalau dari penampilannya ini keren dan ergonomis saat genggamnya. Jadi dia di sini ada lekukan, walaupun nggak terlalu tajam, tapi dipegang tuh untuk lumayan pas lah, ergonomis. Oke, langsung kita hidupkan seperti apa. Inilah saat dihidupkan, tulisannya Oppo powered by Android. Tulisan Oppo lagi. Kok hilangnya, tadi sudah Oppo, ini Oppo lagi. Ya, masih loading. Keren tapi mantap. Jadi saya kira gold itu ya semuanya gold, ternyata depannya putih ya, belakangnya aja yang gold. Enak kalau depannya juga gold. Ini dia. Oke, passwordnya dulu ya, beginilah. Nah, beginilah. Baterainya masih sedikit ya, belum dicas soalnya. Oppo F1 Plus. Di sini ada tombol kembali, dan di sini ada tombol home. Ini tombol home. Fingerprintnya di sini ya. Jadi fingerprintnya di sini. Oke, apalagi? Oke, kita buka set ejectornya ya. Kalau untuk dari handphonenya ya begini. Saya nggak mereview kali ini, jadi cuman review unboxing saja. Jadi handphonenya tidak saya review bagaimana. Jadi saya buka set ejectornya biar bisa melihat teman-teman bagaimana bentuknya. Bentar ya, kita ambil ini. Oke. Jadi cara membuka ini, kita buka di sini, kita colokin aja. Ini seperti ini. Wah. Nah, dari sini kita bisa lihat bisa pakai memori eksternal atau enggak nih. Ya, 1, 2, 3. Ternyata
Kalau penampilan seperti ini kira-kira bisa nggak pakai memori eksternal? Kayaknya enggak ya. Atau bisa ya? Bisa ya. Biar nggak penasaran, saya kasih aja. Nih. Jadi ini bisa pakai memori. Nih, bisa pakai memori eksternal. Fokuskan dulu ya. Bentar. Bisa pakai memori eksternal ya, di sebelah sini bisa. Tentunya jadi bagi kalian yang merasa kekurangan, nggak perlu khawatir karena bisa pakai memori eksternal ya. Jadi ya udah segitu saja review dari saya. Bagi kalian yang ingin membeli Oppo ya silahkan, jangan ragu, beginilah penampilannya. Terima kasih, bye bye.